warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa hawla wa quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rektor yang dihormati, Bapak Pemain Rektor, dan jawab hadirin negara yang diada. Dan saya membacakan dan saya untuk menjelaskan bahwa saya Pak yang saya hormati ini dari teknik lagi. Sebelumnya saya sudah katakan teknik ketika saya menjadi biasa 3 kali nggak teknik. Luar biasa. Bapak kepala ini kepala biro, kalau nanti ada tanda tangan lagi, kita dulu dari teknik. Ya nanti orang bilang dah jual selain dari teknik. Oh yang lain boleh. Pada kesempatan ini saya akan membacakan yang pertama Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad. Bapak Rektor, seperti Bapak katakan tadi kita dengan para mahasiswa dan senior kita menunjukkan Bapak Dr. Andes Andi Muhammad Amal. Beliau ini dulu paling terkenal di TKN. Kalau kacamatanya pada bukti tidak pakai rantai, bukan gali bukti dalamnya, lalu pergi di bupati dan camat sekali di sana orang itu. KKN berbiasa. Selamat dan sehat ayahanda, alhamdulillah pada hari ini menyaksikan langsung harian yang akan saya bacakan sekarang sebagai berikut. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 95830-MPK-A-KP-05 dari 2021 tentang kenaikan jabatan akademik atau fungsional dosen dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan menetapkan satu pegawai negeri sipil nama Dr. Insinyur Andi Muhammad dan STMT di garing NIDN 19661007199412101210 tempat tanggal lahir 9 Oktober 1996, pendidikan S3 tahun 2015, pangkat atau golongan kurang TNT Pembina Utama Muda 4C 1 April 2021. Jabatan angka kredit Rektor Kepala 783,8 1 Januari 2011. Unit kerja Universitas Negeri Makassar. Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022, dinaikkan jabatannya menjadi profesor atau guru besar dalam bidang ilmu pendidikan teknik dengan angka kredit sebesar 902 miliar. Kedua, pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ketiga, asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Tembusan Kepala BKN, 2 Kepala KPPN Makassar, 3 PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, keempat Rektor Universitas Makassar. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2021, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia.
Ini Bapak Yasser atau Jawab SDM itu. Mereka ini adalah hasil dari proyek TSD. Satunya proyek TSD saat itu adalah UMN, yaitu Fakultas Teknik. Bismillahirrahmanirrahim. Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Keputusan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia nomor 73055 garing NPK.A.KB.05.01 garing 2021 tentang kenaikan jabatan akademik fungsional dosen. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan, memutuskan, menetapkan ke-1 pegawai negeri sipil Yasser Abdul Jawad SDM SDPSD di 1903 05 24 1998 02 1003. Tempat tanggal lahir dikembangkan 24 Mei 1973, pendidikan S3 tahun 2013. Pangkat golongan pembina 4 A 1 April 2012. Jabatan tanda kredit lektor kepala 457 1 April 2009. Unit kerja Universitas Negeri Makassar. Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2021, dinaikkan jabatannya menjadi profesor atau guru besar dalam bidang ilmu teknik elektronika dengan angka kredit sebesar 868,6. Pegawai negeri sipil yang bersangkutan diberi tunjangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini saya sebutkan pada kota besar juga. Saya hanya ingin menyampaikan kepada istri yang bersangkutan, tunjangan profesor itu bisa dijalankan. Asli keputusan ini disampaikan kepada pegawai negeri sipil yang bersangkutan. Tembusan Kepala BKN, 2 Kepala KPPN Makassar, 3 PLT Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi, 4 rektor. Bahkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 2021, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia tanggal nanti Anda. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pembacaan reaksi Profesor dan Pendidikan Pendidikan Fakultas Teknik kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Yahya Eds Ibu Asia Engineer. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur dan Ketua Dosen Engineer atau kami biasa panggil Pak Profesor dan hadirin yang saya hormati. Biodata Profesor yang disebutkan. Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Ida, SPMT ITN, lahir di Cigai 7 Oktober 1966, merupakan putra kedua dari Bapak Dr. Andes Haji Andi Martuki Amal dan Ibu Haja Siti Taufiah. Menikah dengan Ibu Insinyur Sarwati Salbudin dikaruniai anak bernama Andi Ritziawanto SENN, yang kedua Andi Anggun Dwi Utari SPD MPD, dan anak yang ketiga Andi Rahmat Marsudi. Memiliki seorang cucu bernama Andi Arayyan.
Tuhan bisa berdiri dan teman-teman semua keberadaan. Terima kasih. Profesor Muhammad Idam menyelesaikan pendidikan sekolah dasar, sekolah menengah di Makassar. Pada tahun 1994 menyelesaikan pendidikan S1 di jurusan pendidikan teknik mesin Universitas Hasanuddin. Pada tahun 2004 menyelesaikan studi S2 di program pasca sarjana UNHAS pada prodi teknik mesin. Kemudian terjenjang S3 diselesaikan pada program pasca sarjana Universitas Negeri Makassar dengan prodi ilmu pendidikan. Pada tanggal 1 Desember 1994, beliau diangkat menjadi dosen pada jurusan pendidikan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Kemudian Profesor Dr. Andi Muhammad Idam memiliki riwayat jabatan. Pertama, pada tahun 2005 menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik UNN. Pada tahun 2028 sampai dengan 2012 menduduki jabatan sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Teknik UNN. Pada tahun 2016 sampai sekarang menduduki jabatan sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal UNN. Dan tahun 2022 sampai sekarang sebagai Ketua Satuan Pengawas Internal atau SPI PTN se-Indonesia. Pengalaman penelitian cukup banyak. Saya hanya membacakan satu, yaitu desain dan pembuatan mesin pengering lada dengan menggunakan pemanas uap yang didanai oleh Kementek. Pengalaman pengabdian juga banyak. Saya bacakan satu yang terbaru, yaitu IBM penerapan alat pengupas tanduk kopi di Kabupaten Jeneponto. Pengalaman penulisan artikel ilmiah dalam jurnal. Saya bacakan juga satu, yaitu sebuah artikel yang berjudul The Effectiveness of Using Direct Instruction in Teaching Comprehension Skill of Third Grade Student, dimuat pada Jurnal International Instruction kuartal ribuan. Pengalaman penulisan buku, satu buku saya bacakan. Beliau menulis buku yang berjudul Sistem Pengamanan Motor Induksi Berbasis Microcontroller yang diterbitkan oleh Global Research and Consulting Institute. Kemudian pengalaman perolehan haki, salah satu haki beliau adalah model semi training kewirausahaan, sebuah buku yang diterbitkan pada tahun 2019. Tanda jasa dan penghargaan beliau yang pertama adalah dosen teladan 3 Fakultas Teknik UNN tahun 2010. Yang kedua memperoleh Satya Lencana Karya 10 tahun dari Presiden RI tahun 2006. Yang ketiga memperoleh Satya Lencana Satya 20 tahun dari Presiden RI 2018. Dan sebagai pengabdi terbaik 3 Makassar pada tahun 2020. Demikian riwayat hidup Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idam MT IPI. Berikutnya biodata Bapak Profesor Yasser Abdul Jawad, ST, MSc, PhD, lahir di Pandan, tanggal 24 Mei tahun 1973.
merupakan putra keempat dari Bapak Dr. Andes Abdul Jawad dan Ibu Rostina, menikah dengan Eni Suprapti, Magister Akuntan, memiliki 3 anak. Yang pertama, Serina Sahra, Aisyah Sahra, dan Diosardi Akhtar. Seperti ini ada nah. Oh iya, terima kasih. Bapak Profesor Yasir Abdul Jawad menyelesaikan pendidikan SD, SMP, dan SMA di Kota Makassar. Pada tahun 1997 menyelesaikan studi S1 pada jurusan Teknik Elektro UNHAS. Kemudian pada tahun 2007 menyelesaikan S2 pada South Westphalian University of Applied Science di Jerman, jurusan Elektronika dan Manajemen Teknik. Kemudian S3 diselesaikan di University of West of England, Inggris pada tahun 2013. Pada tanggal 1 Februari 1998, beliau diangkat menjadi dosen dan jurusan Pendidikan Teknik Elektronika. Kemudian riwayat jabatan beliau. Yang pertama bahwa tahun 2013 sampai 2015 menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Makassar. Kemudian tahun 2021 sampai sekarang kembali lagi menduduki jabatan sebagai Kepala Kantor Urusan Internasional Universitas Negeri Makassar. Publikasi yang diterbitkan, saya bacakan satu. The application of the training obtains and analysis to as physical characteristic of the human cell line ACP304 following toxic challenges. Diterbitkan pada Journal Sensing and Biosensing Research yang diterbitkan oleh Elsevier kuartal Q1. Saya bacakan satu pada oral internasional beliau, yaitu facial detection pada facial symmetry approach yang dipresentasikan pada konferensi The Great International Symposium of Communication and Business Intelligence di Dubai, Uni Emirat Arab. Salah satu penelitian beliau yang terbaru yaitu early warning and monitoring system berbasis IoT untuk meningkatkan informasi pola spasial, pelacakan sebaran dan prediksi pola sebaran COVID-19 secara real time yang didanai oleh RPND. Pengalaman pengabdian saya bacakan satu, yaitu pemberdayaan masyarakat melalui pengurangan risiko bencana berbasis teknologi informasi untuk pembudayaan sikap, keterampilan, dan strategi adaptasi dalam menghadapi bencana di daerah pesisir pantai Kabupaten Kuta. Itu beliau adalah yaitu judul Early Warning and Monitoring System COVID-19 berbasis teknologi Sendesia Tekno tahun 2020. Demikian riwayat itu Profesor Dr. Abdul Jawad. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Orasi inilah oleh profesor yang dikatakan dimulai dari Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idham STMT IPN dengan judul orasi Employability Skill Mahasiswa dalam Era Revolusi Industri 4.0. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar, Profesor Dr. Insinyur Husain Sam MTP Ibu Asian Engineering, Inspektur Jenderal Kemendikbudristek Ibu Dr. Katarina Mulyana SH SE MH, Inspektur 4 Ijen Kemendikbudristek Bapak Dr. Masrul Latif SIP MSI, Ketua Senat, Sekretaris dan anggota Senat Universitas Negeri Makassar, Ketua Dewas Universitas Negeri Makassar Bapak Profesor Dr. Insinyur Samsul Bahri MSI IPU Asian Engineering, Rektor Institut Teknologi Habibie Profesor Dr. Insinyur Ansar Subuti MT IPU Asian Engineering. Yang terhormat Bapak para Wakil Rektor Universitas Negeri Makassar beserta Ibu, Ketua, Sekretaris, dan anggota Majelis Profesor Universitas Negeri Makassar, Bapak Ibu Dekan, Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, dan Kepala Biro Universitas Negeri Makassar. Yang terhormat Ibu Ketua Dharma Wanita Universitas Negeri Makassar beserta seluruh anggota, para hadirin teman sejawat, adik-adik mahasiswa yang hadir pada hari ini. Pertama-tama, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita masih dipertemukan dalam suasana berbahagia ini. Kehadiran Bapak, Ibu, dan para undangan merupakan suatu kehormatan yang tak terhingga nilainya bagi keluarga kami, sehingga tidak ada kata pilihan yang tepat untuk kami ungkapkan selain menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan balasan yang lebih baik. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita ucapkan untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan dalam kehidupan di dunia yang fana ini. Saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang tak terhingga kepada Senat Akademik Universitas Negeri Makassar atas pengukuhan saya sebagai guru besar dalam bidang ilmu pendidikan teknik pada jurusan pendidikan teknik mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Makassar. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan pidato pengukuhan dengan judul Employability Skill Mahasiswa dalam Era Revolusi Industri 4.0. Hadirin hadirat yang saya muliakan, pada saat ini dunia mulai memasuki era baru, yaitu era revolusi industri, di mana era revolusi industri adalah revolusi berbasis cyber physical system yang secara garis besar merupakan gabungan 3 komponen, yaitu digital, fisik, dan biologi. Indonesia pun sudah memasuki revolusi industri 4.0, membuat setiap orang dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi, terutama untuk para calon pekerja untuk dapat bersaing di dunia kerja. Besarnya sumber daya manusia di Indonesia membuat daya saingnya semakin menjadi tinggi. Besarnya persaingan di dunia kerja membuat kekhawatiran terhadap para calon sarjana yang akan memasuki dunia kerja.
Mahasiswa tingkat akhir yang akan memasuki dunia kerja akan dituntut untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi tantangan dan kompetensi serta keterampilan yang tepat untuk menghadapi revolusi industri 4.0 agar mampu ikut berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan bangsa. Mahasiswa harus meningkatkan kompetensi dan kemampuannya di berbagai bidang kehidupan agar tidak tertinggal dengan kemajuan teknologi, lalu mampu mengimplementasikan kompetensi baik soft skill dan hard skill, serta harus menjaga integritasnya. Salah satu tugas perkembangan individu adalah adanya tuntutan dan lingkungan untuk bekerja sebagai sarana untuk mencari nafkah dan untuk memberikan status sosial. Hadirin para undangan yang kami muliakan, individu yang terlulus dari universitas akan memasuki masa transisi dari dunia pendidikan menjadi dunia kerja. Dalam dunia kerja dibutuhkan soft skill dan hard skill untuk mendapatkan pekerjaan yang diingini dan sesuai. Hal ini sejalan dengan konsep employability, yaitu modal dasar individu untuk dapat dipekerjakan. Konsep employability berfokus pada kemampuan dan atribut lain yang dimiliki individu untuk dapat menemukan pekerjaan dan bertahan pada pekerjaan yang dimilikinya. Employability akan membantu individu untuk mengatasi masalah transisi dari dunia pendidikan menjadi dunia kerja. Bagi mahasiswa tingkat akhir yang akan menjadi calon pekerja, employability diartikan bagaimana individu tersebut merasa kemampuannya dapat mencukupi dan mencapai pekerjaan yang tepat sesuai dengan kualifikasi level pekerjaan yang diinginkan. Hadirin para undangan yang terhormat, secara umum kesiapan seorang untuk memasuki dunia kerja melibatkan 3 faktor, yaitu faktor psikologis. Kedua, faktor pengalaman yang menyangkut pengalaman belajar atau bekerja yang memiliki kemampuan pengetahuan dan keterampilan yaitu hard skill. Yang ketiga, faktor psikologis yaitu keadaan mental, emosi dan sosial yang menyangkut kemampuan soft skill. Dari 3 faktor tersebut yang menjadi fokus pada pembahasan ini adalah faktor ketiga, bagaimana kesiapan untuk masuk ke dunia kerja ditinjau dari aspek kemampuan soft skillnya. Berbagai penelitian menguatkan pentingnya soft skill dalam menentukan keberhasilan seseorang. Karakteristik dunia kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang dibutuhkan industri juga berubah dengan cepat. Keadaan ini memberikan tantangan secara terus-menerus dalam dunia pendidikan untuk dapat menghasilkan lulusan dengan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Tantangan terbesar dunia pendidikan saat ini adalah menghasilkan lulusan yang mempunyai kemampuan akademik, kemampuan dalam penguasaan keterampilan atau technical skill, dan kemampuan employability skill yang seimbang. Selain tuntutan basic skill dan juga technical skill atau keterampilan dalam bidang yang ditekuni, dunia kerja juga ada justru menuntut adanya keterampilan dalam bidang generic skill yang harus dimiliki oleh setiap calon pekerja dengan karakteristik iklim kerja saat ini. Keterampilan employability secara khusus terkait dengan kemampuan bekerja seseorang dengan berbagai situasi dan memiliki kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, memiliki kekuatan dan semangat untuk terus belajar dan bekerja. Hadirin yang terhormat, pada gambar 3 employability skill merupakan kemampuan yang dapat diajarkan dan dapat dibentuk. Model ini mempresentasikan bagaimana proses employability skill dapat terbentuk pada mahasiswa ketika menjadi lulusan, yang menggambarkan bagaimana proses terbentuknya employability skill. Pada gambar 4 menunjukkan bagaimana lulusan terlibat dalam pengembangan employability skill. Terdapat komponen-komponen yang berperan dalam pengembangan employability skill, yaitu pengembangan karir dan keterampilan dalam mempromosikan diri, serta keinginan untuk berkembang dalam kegiatan ekstrakurikuler, yaitu seperti pengalaman kerja. Dapat dilihat bahwa pada model ini terdapat 3 proses dalam pembentukan employability skill, yaitu proses pedagogik
yang mendorong perkembangan employability skill, proses refleksi diri mahasiswa, dan proses artikulasi dari pemahaman, pengalaman, dan keterampilan. Hadirin undangan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengembangkan employability pada saat ini merupakan hal yang sebaiknya dilakukan. Hal itu dikarenakan agar pengetahuan, keterampilan, dan sikap mahasiswa dapat berkembang dengan seiring berjalannya waktu. Terdapat 6 cara yang dapat dilakukan berdasarkan penelitian yang kami lakukan, yaitu perlunya keterlibatan orang tua mahasiswa dalam penetapan tujuan, serta dapat memberikan contoh yang baik mengenai employability skill dari sejak dini. Kedua, menggunakan pendekatan demokrasi dalam proses pengajaran employability skill pada mahasiswa sehingga dapat meningkatkan kesadaran mahasiswa akan nilai dan tanggung jawab. Ketiga, perlunya mahasiswa dapat mengamati secara langsung mengenai bagaimana keterampilan yang dibutuhkan di tempat kerja. Kelima, perlunya diadakan kegiatan kerja nyata sebagai mahasiswa yang dapat sehingga mahasiswa dapat melihat secara langsung mengenai keterampilan apa yang dibutuhkan oleh seorang pekerja. Keenam, menetapkan tujuan yang tinggi pada mahasiswa terkait dengan employability skill sehingga mahasiswa dapat bertanggung jawab atas perilaku dirinya masing-masing. Hadirin yang berbahagia, pada gambar 5 terdapat ada 6 kunci utama dari employability yang akan dipertimbangkan pada industri maupun untuk menilai bagaimana kualitas sebuah perguruan tinggi. Yang pertama adalah bagaimana keunggulan akademik, yang mana di dalamnya terdapat berbagai macam hasil-hasil riset bagaimana kualitas seorang pengajar dalam memberikan pembelajaran pada saat perkuliahan. Performa digital atau bagaimana model pembelajaran inovatif dan pelatihan penelitian digital yang diajarkan kepada mahasiswa sehingga memiliki pengalaman yang baik. Fokus pekerjaan, bagaimana konsep-konsep entrepreneurship atau kewirausahaan dapat dikonsepkan kepada mahasiswa sehingga betul-betul dapat memiliki jiwa entrepreneurship, yaitu berani, jujur, serta bagaimana pengalaman yang relevan dengan kurikulum. Literasi digital saatnya ini sangat dibutuhkan. Kurikulum berbasis internasional dan keahlian khusus yang relevan dalam kurikulum akademik. Pada gambar 6 menunjukkan bahwa tahun 2021 terlihat perubahan besar dalam prioritas kemampuan dalam bekerja. Kemampuan akademik tidak lagi dianggap sebagai penggerak utama dari kelaikan kerja. Keterampilan lulusan yang terdiri dari item-item penting seperti soft skill, kepemimpinan menjadi penggerak utama. Pemberi kerja juga telah mengidentifikasi poros penggerak baru, yaitu kemampuan digital yang semakin menjadi penentu kelayakan kerja saat ini. Pada gambar 6 kelihatan bahwa pada tahun 2019 Academic Excellence adalah menempati urutan pertama, dan pada tahun 2021 Academic Excellence justru berada pada urutan keempat, dan Graded Skill atau kemampuan soft skill berada pada urutan pertama. Kesimpulan, employability skill merupakan modal penting bagi lulusan untuk dapat bersaing di dalam dunia kerja. Dimulai dari proses mencari pekerjaan, mempertahankan dan berkontribusi, serta menjalankan tugas dari pekerjaan yang dibebankan kepadanya, hingga mendapatkan kembali pekerjaan yang telah berhenti dari pekerjaan yang sebelumnya. Employability skill merupakan kemampuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Salah satu media untuk mempelajari dan mengembangkan employability skill adalah melalui pendidikan. Pendidikan menjadi dasar dari terbentuknya employability. Seseorang yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang cukup mampu bersaing di dalam dunia kerja. Walaupun kenyataannya institusi pendidikan telah melakukan berbagai cara untuk melakukan pelatihan dan pengembangan mengenai keterampilan kerja, ternyata masih terdapat lulusan yang belum mampu mendapatkan pekerjaan di tenggang waktu tertentu.
Mengenai lulusan beranggapan bahwa saat ini lulusan sarjana masih kurang dalam beberapa keterampilan, yaitu keterampilan komunikasi kerja sama tim, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan dalam membuat keputusan, dan kemampuan berpikir kritis, keterampilan dalam menggunakan teknologi, dan kurangnya pengalaman praktek di lapangan, kurangnya kualitas employability skill, dan kurangnya pengalaman kerja menyebabkan lulusan kurang mampu untuk bersaing dalam dunia kerja. Bapak Rektor, Ketua, anggota Senat, dan hadirin para undangan yang saya hormati. Pada akhir pidato pengukuhan ini, dengan segala kerendahan hati, perkenankanlah saya menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat, nikmat dan hidayahnya yang tak terhitung kepada saya dan keluarga. Salam dan salawat saya sampaikan pula kepada panutan kita, suri teladan kita terbaik, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenankan pula saya menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga saya disungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat mencapai jenjang jabatan akademik tertinggi ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah mengangkat saya dalam jabatan Profesor Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan teknik. Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Sam MTP IPU Asian Engineering beserta Ibu Sriyanti Sunusi dan keluarga. Sejak saya masuk di UNM pada tahun 1994, maka orang yang pertama saya kenal di dosen teknik mesin adalah Prof. Hussein Sam. Disitulah kami bersama sampai hari ini. Dulu kami memanggil dia Pak Uceng. Itulah sapaan anak-anak saya kepada beliau. Terima kasih Prof. Hussein yang telah membimbing dan mengarahkan saya sehingga saya pada hari ini berdiri di tempat yang terhormat ini. Bapak Ketua dan Anggota Senat Universitas Makassar, Bapak para Wakil Rektor serta Ibu para Dekan dan Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga dan Kepala Biro, Ibu Ijen yang hadir pada Zoom pada hari ini, terima kasih karena telah membersamai saya untuk dalam acara pengukuhan pada hari ini. Kepada para guru-guru saya dari SD, SMP, SMA, serta dosen-dosen saya, terima kasih telah memberikan sebuah pengetahuan dan mendidik serta membimbing dan mengarahkan saya selama proses pendidikan saya jalani. Kepada sahabat-sahabat saya, teman-teman dari SD yang hadir pada hari ini, teman SMP dan SMA saya yang juga hadir pada hari ini, terima kasih. Sudah perjalanan kita telah lalui dan hari ini kita raih bersama kebersamaan itu. Ucapan terima kasih yang tak terhingga saya sampaikan kepada yang saya cintai dan saya kasihi, ayahanda saya tercinta. Terima kasih Pak telah membimbing saya dan dengan tulus dan ikhlas, tanpa pamrih, tanpa kegesahan, serkan yang didik saya tentang arti dan pentingnya pendidikan, disiplin, jujur dan taat agama. Hari ini saya persembahkan untuk seluruh keluarga saya. Maafkan anak ini yang tidak
tidak akan pernah mampu membalas segala pengorbanan dan kesabaran. Tak mulai mampu berdoa kepada Sang Halik yang Maha Kuasa. Allahumma ghfir lana wa hidayah warhamna kama rabbayana shighara. Kepada ibu saya yang telah mendahului kita semua, selalu saya sampaikan, kirimkan doa kepada almarhumah ibu saya. Terima kasih ini yang telah merawat Tapuang selama ini, dan kepada seluruh kedua mertua saya. Kepada istri saya tercinta Insinyur Sarwati yang penuh keikhlasan dan pengertian, kesabaran, dan selalu bersyukur baik dalam suasana lapang maupun sempit, mendampingi saya dalam mengarungi hidup yang penuh dengan tantangan. Terima kasih telah merawat dan membesarkan anak untuk meraih masa depan yang lebih baik. Teririm doa untuk almarhumah Andi Matbasari. Semoga almarhumah ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada anak tercinta Andi Riki beserta istrinya Andi Penriadeng Suci Narani, Anggun Delitari dan Rahmat Marsuki, serta cucu saya tersayang Andi Arawan Alfarizi Marsuki, atas segala dukungan dan pengertian yang telah diberikan. Semoga kalian tetap menjadi anak-anak yang saleh dan saleh, kebanggaan orang tua. Kita bekerja keras untuk mencapai cita-cita kalian. Semoga pengukuhan hari ini sebagai guru besar menjadi motivasi bagi kalian. Kepada kakak dan adik-adik saya beserta istri dan anak-anaknya, kakak ipar beserta keluarga, besan saya dan seluruh keluarga besar dari Kabupaten Bone, dari Kabupaten Sinjai, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dorongan, bantuan dan doanya selama ini saya ucapkan terima kasih. Para panitia yang telah bekerja keras sehingga acara pengukuhan ini dapat terlaksana dengan baik. Hadirin para undangan yang saya muliakan, mohon maaf Sarah, saya lupa, dari Guru Besar Universitas Jember. Terima kasih atas kalian. Ketua Jurusan Departemen Teknik Mesin, terima kasih. Prof. Arsunan, terima kasih Prof. Prof. Ansari, sahabat saya, teman seperjuangan, Fakultas Teknik Rektor Institut Teknologi Habibie, dan Prof. Syarudin Kasem, terima kasih Prof. Beliau yang menerima saya sebagai dosen di Universitas Negeri Makassar IKIP pada saat itu. Pertanyaan yang susah saya jawab, kamu bisa bahasa Inggris? Saya bilang bisa Prof. Setelah ditanya, waduh, dia bilang kau tidak bisa bahasa Inggris. Maaf Prof pada saat itu, tapi sekarang insya Allah bisa. Kebetulan saya selalu di rumah beliau bersama Ananda. Beliau sejak dia jadi dokter bersama dengan Wira. Hadirin undangan yang saya muliakan, Prof. A, terima kasih Prof telah hadir bersama saya. Prof. Samsul. Demikianlah pidato pengukuhan saya sebagai guru besar bidang ilmu pendidikan teknik. Terima kasih atas segala kesabaran, perhatian, dan keikhlasan para undangan hadirin sekalian. Dari lubuk hati paling dalam saya sekeluarga menyampaikan permohonan maaf sedalam-dalamnya apabila ada hal yang kurang berkenan selama proses acara pengukuhan ini. Akhirnya saya mohon doa restu hadirin para undangan sekalian. Semoga saya dapat mengembang amanah dengan baik dan dapat berkarya untuk agama, nusa, dan bangsa, khususnya untuk kampus tercinta Universitas Negeri Makassar. Subhanallah wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa na'udzu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, Profesor Yasir Abdul Jawad, MSc, PhD, dengan judul orasi, Peran Ilmu Elektronika dan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk semua. Yang terhormat Bapak Rektor UMN, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Husain Sam, MTP IPU ASNM. Yang terhormat Ketua Sekretaris dan Anggota Senat Akademik Universitas Negeri Makassar, Wakil Rektor Universitas Negeri Makassar, Ketua Sekretaris dan Anggota Majelis Guru Besar Universitas Negeri Makassar, Dewan Pengawas UNM, Rektor ITB Habibie, Profesor Dr. Andi Asadul Islam, Dekan Direktur Pasca Sarjana, Ketua Lembaga, Kepala Biro di lingkungan Universitas Negeri Makassar, Wakil Dekan dan Pimpinan Fakultas di Universitas Negeri Makassar, Ketua Jurusan dan Prodi di Universitas Negeri Makassar, Ketua Dharma Wanita Universitas Negeri Makassar dan anggota, rekan-rekan sejawat, para dosen, mahasiswa, para tamu dan undangan, para sanak keluarga dan hadirin semuanya. Alhamdulillah wa syukurillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat, sehat dan kesempatan sehingga kita dapat hadir dalam pidato pengukuhan jabatan guru besar di sidang terbuka luar biasa Universitas Negeri Makassar. Salawat dan salam juga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Dalam kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan pidato pengukuhan yang berjudul Peran Ilmu Elektronika dan Teknologi Informasi dalam Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat. Hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan yang istimewa ini, saya ingin menyampaikan mengenai beberapa kontribusi yang diberikan oleh ilmu elektronika, khususnya elektronika medik, dan teknologi informasi dalam menciptakan perangkat dan sistem yang dapat membantu dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Peran kedua bidang ini dalam memberikan kontribusi untuk membantu menciptakan inovasi baru sudah masuk ke banyak bidang termasuk bidang kesehatan. Masa ini penggunaan perangkat elektronika semakin banyak digunakan pada penelitian-penelitian obat dan medis. Beberapa teknik yang dikembangkan oleh para peneliti untuk mempelajari perilaku sel termasuk penggunaan sensor mikro dan nano, medan listrik, analisis gelombang mikro, dan impedans spektroskopi. Sementara pada penggunaan bidang medis adalah perangkat-perangkat perekam aktivitas listrik dari jantung, yaitu elektrokardiogram atau ECG, merekam aktivitas otak yaitu elektroencephalogram atau EEG, merekam aktivitas listrik pada permukaan kulit atau electrodermal activity, dan juga mengetahui perubahan volume darah dalam sistem kardiovaskular yaitu photoplastinograph atau PPG sinyal. Pada sisi yang sama, penggunaan teknologi informasi pada bidang kesehatan juga telah banyak diterapkan pada bidang kesehatan. Penggunaan aplikasi untuk melaksanakan telehealth atau pengawasan kesehatan dengan menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi. Hadirin yang saya muliakan, dalam penelitian untuk penemuan obat, sejumlah tes biokimia berdasarkan ukuran warna banyak digunakan untuk mengevaluasi toksisitas obat. Namun sebagai alternatif, sejumlah teknik dengan menggunakan pengukuran listrik telah juga dikembangkan oleh peneliti untuk mempelajari perilaku dari kelangsungan hidup sel. Impedansi spektroskopi adalah salah satu metode tersebut yang memiliki potensi untuk diterapkan sebagai pemantauan sel secara terus-menerus. Studi yang telah kami lakukan telah menunjukkan bahwa sistem sensor berbasis impedansi dapat mengkarakterisasi toksin berdasarkan respons sel terhadap 3 jenis toksin yang berbeda. Sel SCV304 menerima 1 milimolar hidrogen peroksida, 5% dimetil sulfoksida, dan 10 gram per mililiter saponin. Analisis data impedansi dilakukan dengan ekstraksi fitur Detrended Fluctuation Analysis atau DFA. Penelitian lanjutan kami menunjukkan juga bahwa fitur-fitur tersebut digunakan sebagai training data untuk machine learning dalam proses klasifikasi dengan menggunakan teknik ensemble yaitu bagging, boosting, dan stacking. Hasil ini menunjukkan bahwa hasil uji sitotoksitas dapat diklasifikasikan menurut jenis toksin yang diberikan kepada sel, dan metodologi karakterisasi yang digunakan dapat membedakan antara perubahan bentuk yang menghasilkan spektrum impedansi kultur sel yang berbeda tergantung pada jenis toksin yang digunakan. Hadirin yang saya muliakan, kami juga telah melaksanakan penelitian mengenai penggunaan dan analisa dari perangkat-perangkat elektronika untuk mendeteksi sinyal yang dihasilkan dari tubuh manusia.
Sebuah teknik non-invasif digunakan untuk mendapatkan perubahan volume darah yang disebut dengan fotoplastinografi. Perangkat pengukuran PPG ini terdiri dari sumber cahaya inframerah dan fotodetektor. Penelitian yang telah kami lakukan bertujuan untuk mengekstrak fitur-fitur dari sinyal PPG ini pada pria dan wanita dengan subjek orang sehat menggunakan teknik power spectral density atau PSD dan DFA. Hasilnya menunjukkan bahwa fitur sinyal PPG pria dan wanita menggunakan PSD dan DFA berbeda secara signifikan. Dari hasil penelitian ini menguatkan penelitian yang sebelumnya bahwa jantung wanita itu lebih cepat dibanding detak jantung pria. Selanjutnya kami juga mengadakan penelitian mengenai perangkat pengukuran aktivitas elektrodermal atau EDA yang memiliki kemampuan untuk mengincar sifat listrik dari kulit. Yang sifat listrik kulit berubah berdasarkan berbagai jenis rangsangan yang menghasilkan keringat yang dihasilkan oleh kelenjar keringat. Untuk penelitian awal dipilih 4 orang relawan yang terdiri dari 2 pria dan 2 wanita berusia antara 20 sampai 25 tahun. EDA diukur pada peserta dengan menonton film pendek yang menakutkan menggunakan kedua perangkat. Hasil sinyal analisis menggunakan algoritma convex optimization approach to electrodermal activity mengungkapkan bahwa relawan wanita menunjukkan ketakutan ketika menonton film ini. Seperti dikonfirmasi pada peningkatan sinyal secara cepat dalam komponen tonik. Hasil sebaliknya ditunjukkan oleh relawan pria yang tidak menunjukkan perubahan yang signifikan. Hadirin yang saya muliakan, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk yang mengakibatkan berbagai masalah yang kompleks, termasuk masalah kesehatan, maka kebutuhan akan pelayanan kesehatan meningkat pesat. Namun layanan masalah kesehatan banyak dihadapi oleh orang-orang yang tinggal di daerah terpencil dan pedesaan, di mana fasilitas perawatan kesehatannya masih belum baik. Pada penelitian yang kami laksanakan, kami telah membuat sebuah sistem pemantauan kesehatan modal cerdas yang dapat digunakan di pedesaan dan daerah terpencil yang masih kurang mendapat pelayanan kesehatan. Kami mengumpulkan data gejala tifus, batuk, diare dari rumah sakit haji. Berdasarkan data tersebut dibuat sebuah model machine learning menggunakan algoritma klasifikasi support vector machine untuk membedakan penyakit tersebut. Hasil prediksi dapat diakses oleh dokter dan staf puskesmas terdekat. Berdasarkan hasil tersebut, dokter mengusulkan rencana perawatan pasien untuk dicatat dan dikirim ke pasien oleh puskesmas. Penerapan teknologi informasi di bidang kesehatan lainnya berupa penggunaan IoT dan sistem informasi geografis untuk mengawasi dan evaluasi pola penyebaran penyakit secara real time. Pada penelitian posisi dari titik yang ada kedapatan didapatkan melalui 2 perangkat, yaitu Internet Reverse Transcription Loop Mediated Isothermal Amplification atau RTLAM dan aplikasi IoT Button. RTLAM adalah sebuah perangkat RTLAM yang telah dimodifikasi dan menambahkan fitur IoT agar alat dapat mengirimkan posisi dari alat. Untuk menganalisa kepadatan dari titik ini dan mengelompokkan titik-titik pada klaster digunakan 2 analisa, yaitu analisa kernel density estimation dan scintigraphy. Hasilnya menunjukkan perubahan distribusi titik pada peta akan menyebabkan juga perubahan pola dari titik tersebut. Selain itu, kepadatan yang ditujukan dari warna yang lebih gelap dari bagian tengah klaster dan tiap-tiap klaster juga menampakkan adanya perbedaan. Dengan melihat perubahan pola titik, diharapkan sifat dari perubahan pola yang diakibatkan dapat dipahami. Selain itu, dengan melihat pola yang ada, diharapkan penyebaran COVID dapat diprediksi agar dapat dilakukan pencegahan pada lokasi-lokasi yang kemungkinan menjadi klaster baru dari penyebaran penyakit ini. Hadirin yang saya muliakan, apa yang telah saya sampaikan hanya sebagian kecil dari penerapan ilmu elektronika dan teknologi informasi. Sinergi dengan bidang lainnya terkait dengan kesehatan masih terbuka luas. Begitu halnya dengan pendekatan-pendekatan yang lebih intens dengan berbagai pihak. Dibutuhkan untuk menghasilkan inovasi-inovasi untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera. Sebagai akhir dari pidato ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya saya bisa menerima jabatan guru besar ini. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi atas amanah yang diberikan kepada saya. Penghargaan dan penghormatan dan terima kasih yang saya ucapkan sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor UNM, Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Sam, MTP IPU ASN atas bimbingan dan arahannya sehingga saya bisa dapat menjabat guru besar ini. Terima kasih kepada segenap Wakil Rektor UNM, Ketua Senat Universitas, Ketua Majelis Guru Besar Prof. Jasrudin yang selalu memberikan semangat, sekretaris dan anggota. Juga saya ingin menyampaikan kepada Pak Dekan, Prof. Yahya, terima kasih, Prof. Hamsu,
Abdul Ghani sebagai Ketua Senat Fakultas Teknik. Terima kasih khusus saya ucapkan kepada Prof. Eko Hadi Sujiono dan keluarga atas bimbingan dan arahannya. Terima kasih kepada ketua jurusan pendidikan elektronika. Saya membuat ketua-ketua karena banyak sudah ketua yang saya lewati. Terima kasih banyak pendidikan elektronika dan kolega staf di jurusan pendidikan elektronika atas semangat kerjasama yang diberikan selama ini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh staf di kepegawaian tingkat fakultas dan universitas. Terima kasih atas dukungan kepada seluruh staf di Biro Perencanaan dan Kerjasama, Kantor Usaha Internasional, UPT TIK UNM. Terima kasih juga saya ucapkan kepada pembimbing saya, Pak Dr. Sair Zainuddin, Prof. Wolfgang Smith, Prof. Janis Kele, dan Richard Laxton. Seperti yang disampaikan tadi Pak Jas, Prof. Jas, dan saya terima kasih juga pada teman-teman di proyek Technological and Professional Skill Development Project atau TPSDP yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menerima beasiswa S2. Juga kepada Dirjen Dikti yang memberikan beasiswa S3. Terima kasih kepada IKPPSP yang telah memberikan support, IKA Fakultas Teknik dan teman-teman di Teknik Elektro 91. Ini keluarga saya taruh di belakang karena saya takut menangis. Kepada istri saya Eni Suprapti, anak-anak saya Serina Sahra, Aisyah Sahra, dan Dua Sardi Ahtar, terima kasih kepada doa-doanya. Kepada mertua saya Bapak Muhtar, Ibu Sosrani, dan keluarga di Bedewang, terima kasih atas doa-doanya. Terima kasih juga saya ucapkan Mega, Rona Fitri, dan Arsiusan. Terima kasih yang terhingga saya ucapkan kepada almarhum Bapak saya Abdul Jawad dan almarhum Ibu saya Rostina. Juga terima kasih kepada kakak-kakak saya, Kak Iqbal, Kak Aswar, Kak Irma, dan almarhum Sulfikar. Terima kasih kepada keluarga besar Rustam Effendi yang ada di sini, Om Samsul Rizal, Tante Faisal Razak. Terima kasih juga kepada keluarga besar Om Amiruddin Majid, keluarga besar yang hadir Dr. Alfia. Terima kasih kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat terus agar saya mencapai jabatan guru besar ini. Tidak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada hadirin atas perhatian yang telah mengikuti acara ini. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dan kekurangan pada pidato orasi saya ini. Demikian orasi ilmiah dari saya dalam pengukuhan guru besar ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengukuhan Profesor oleh Rektor Universitas Negeri Makassar. Sebelum saya mengukuhkan saudara berdua sebagai profesor, saya beri waktu 30 detik untuk menghadirkan rasa syukur yang mendalam dalam diri masing-masing. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya mengukuhkan Profesor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Yusuf Andi Muhammad Idam, STMT IPM, Profesor dalam bidang ilmu pendidikan teknik, dan Bapak Profesor Yasser Abdul Jawad, MSc PhD, Profesor dalam bidang ilmu teknik elektronika. Tentu harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada Bapak berdua dan kita semua. Terima kasih.
Melalui Bunda Profesor Rektor Universitas Negeri Makassar. Ini dari sahabat Profesor yang dikukuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Insinyur Busayari Magister Teknik Insinyur Profesional Utama selaku Rektor Universitas Siliwangi beserta segenap pimpinan dan seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Ketua Forum SPI PTN Indonesia Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idan, Sarjana Teknik Magister Teknik Insinyur Profesional Media dalam bidang Ilmu Pendidikan Teknik Universitas Negeri Makassar. Semoga Ketua Forum SPI PTN Indonesia senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan keberkahan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sejahtera. Saya Surati, Inspektur Inspektur Pendidikan Kesehatan Teknologi beserta keluarga bangsa Inspektorat mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Ketua Forum SPI PTN Indonesia Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idan, STMP dan bidang ilmu pendidikan teknik Universitas Negeri Makassar. Semoga Bapak senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan sukses selalu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Saya dari Luhur, Direktur Politeknik Negeri Ambon, beserta segenap pimpinan dan seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan guru besar Ketua Forum SPI Perguruan Tinggi Negeri Indonesia Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idan, STMT IPM dalam bidang Ilmu Pendidikan Teknik Universitas Negeri Makassar. Harapannya semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Sambutan Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein MTP, Ibu Asian Engineer, dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.
tentu yang terhormat, saya ingin sekali lagi menyapa Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Ibu Dr. Katrina Mulyana SHMSE MH, Inspektur 4 Irjen Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek, Bapak Dr. Nasrul Latif MSI. Saya ingin menyampaikan juga penghormatan kepada Ketua DPR Provinsi, anggota DPR Provinsi Sulawesi Selatan, sahabat saya dan sahabatnya juga Prof. Andi Idam, sahabatnya juga Prof. Yasser, ada Bapak Andi Irwan Binasir, SOS MSI, sudah lama kita selalu bersama-sama. Yang saya hormati Rektor Institut Teknologi Habibie, Bapak Profesor Dr. Yusnur Asar Suyuti, MT, Ibu Asian Engineer. Terima kasih atas kehadirannya. Bapak Dekan Fakultas Teknik Unhas, sudah ada ya? Sudah sempat. Para Ketua SPI, Perwakilan Negeri Indonesia yang lewat Zoom, yang sama saya hormati dan saya banggakan, Bapak Rektor Universitas Negeri Makassar pada periodenya IKIP, Pak Profesor Dr. Haji Syarudin Kaseng, ya ini masih luar biasa membersamai kita. Bayangkan pada waktu itu Profesor Dr. Ali Muhammad Idam pertama kali tahun 1994 menjadi staf dosen, beliau yang menerima dan hari ini masih menyaksikan menjadi profesor. Ini luar biasa. Ya. Ketua Departemen Teknik Mesin Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik Hasanuddin, Dr. Eng Jalaluddin STMT, Ketua Prodi SPI, Ketua Prodi apa Profesi Insinyur, Bapak Dr. Eng Insinyur Ilham Bakri STM SC IPM Asian Engineer. Para guru besar yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini sangat banyak sekali, dari Unhas, dari UNM, berjejer guru besar, dan kalau dari UNM ini masih banyak yang datang, semangatnya datang untuk belajar berorasi ilmiah. Kalau masih banyak yang belum orasi ilmiah, dalam pengumuman guru besar ada Prof. Priana, ada Prof. siapa lagi? Prof. Jamal, ada banyak sekali, ada Prof. Hamzah, Prof. siapa yang Akmal Hamzah, ya ada Prof. Arifudin Usman, yang gilirannya tanggal 19 Oktober, ya tidak lama lagi, tinggal 10 hari, dan lain-lain banyak sekali guru besar dari Unhas, ada Pak Arsunan, ya, siapa lagi Pak Nidam yang dari Unhas, yang ada Prof. Samsul Bahri kali belum ya. Nah, teman-teman yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, ya, yang saya hormati, dari kedokteran Unhas ini, Profesor Dr. Andi Asadul Islam, SP, BS, konsultan. Ada ya Pak Yasser ya? Ada, beliau hadir membersamai kita juga. Ini luar biasa. Guru Besar Universitas Jember, Profesor Dr. Zara Ruspita Nintias, SOS MSI, KIA, KJIA, KJT, Dokter Rumah Sakit Royal Taruna Jakarta, Dokter Alpia Amiruddin MD MS. Siap Bu, terima kasih atas kehadirannya membersamai kebahagiaan ini.
Yang saya hormati tentu seluruh ketua dan ketua senat dan seluruh anggota senat Universitas Negeri Makassar, ketua majelis guru besar dan seluruh anggota, ketua, para wakil rektor, para dekan dan direktur pasca sarjana, para ketua lembaga, para kepala biro, ketua dewan ketua DWP Universitas Negeri Makassar, ada istri saya bersama seluruh jajarannya ikut membersama kita. Ini sangat konsen dengan profesor yang ditujukan. Istri saya itu sangat senang sekali dengan keluarga Pak Prof. Andi Idam bersama istri, kemudian Prof. Yasser bersama istri, sehingga istri saya tadi malam mengatakan saya harus hadir meskipun ada tugas saya yang luar biasa, tapi saya bilang ya haruslah hadir memberi penguatan. Yang saya hormati tentu yang berbahagia keluarga besar dari kedua profesor yang dikukuhkan. Tentu yang berbahagia Profesor Dr. Andi Muhammad Idam, ST MT IPM, bersama istri Ibu Insinyur Sarwati Sahabuddin MPD. Insinyur Sarwati Sahabuddin sebagai istri dari Profesor Andi Muhammad Idam ini sekaligus sebagai kepala biro ya perencanaan dan Bapsi Universitas Negeri Makassar. Ya, mohon berdiri. Ya, berdiri. Kemudian orang tua Pak Profesor Andi Idam, Pak Dr. Andes Haji Marsuki Amal, Adi Marsuki Amal. Ini juga orang tua saya, orang tua kita semua yang telah banyak memberikan pelajaran dan arti hidup bagi kita semua. Terima kasih, Tuan. Tabe jadi kembali dan seluruh putra-putri dari keluarga besaran di Muhammad Idam, Profesor Idam, ada Anggun, ada Riki, ada Rahmat, ini ada adik saya semua juga, ya, dan seluruh keluarga besar, ya keluarga besar, ada saudara-saudara Pak Prof. Andi Muhammad Idam, teman-teman kerabat Handai Tolan. Begitu juga pada yang berbahagia pada Profesor Yasser Abdul Jawad MSc PhD, tentu bersama istri, bersama ibu, ya bersama ibu Suprapti SE Magister Akuntan, ya mohon berdiri, ya putra putrinya Pak Yasser ada, ada di Pulau Jawa semua dalam posisi kuliah. Mungkin dia lewat Zoom ya. Ya, seluruh hadirin wal hadirat yang tidak berkesempatan saya menyebutkan satu persatu semua. Ada mitra kita dari BNI, ada Pak Andi, ada Bu Masni, ada semua teman-teman yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, pada biro semua. Ini apa pimpinan BLUNN ya, ya seluruh profesor ya, Pak Prof. AA, Prof. Samsu Kamarudin, dan semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini yang sama saya hormati. Sebagai umat yang beragama, mari kita tidak henti-hentinya menyampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena kita ditakdirkan pada hari ini, pada pagi hari ini, bertemu dalam suasana bingkai silaturahmi dan penuh kebahagiaan atas pengukuhan teman kita, saudara kita, Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idam, ST MT IPM, dan Profesor Yasser Abdul Jawad, MSc PhD, yang pada kesempatan tadi sudah dengan luar biasa telah menyampaikan pidato ilmiah dalam rangka pengukuhan sebagai pertanggungjawaban akademik dari pengukuhan guru besar yang telah disandang oleh Bapak berdua. Luar biasa. Saya tidak
ingin mengurai lagi karena saya takut salah. Ya, dari saya tidak mau menyimpulkan, nanti Bapak Ibu semua menyimpulkan dari intisari pidato yang tadi disampaikan oleh beliau berdua. Yang pasti bahwa hasil atau apa yang kita dengarkan tadi adalah sebuah pemikiran yang sungguh-sungguh sangat luar biasa, penuh dengan tanggung jawab keilmiaan, dan saya kira kualitas apa yang disampaikan kedua guru besar tadi ini adalah menggambarkan kualitas dirinya sebagai guru besar pada bidangnya masing-masing. Ya, Prof. Andi Idam berbicara tentang employer skill, bagaimana mempersiapkan tenaga kerja ya untuk memasuki mahasiswa sebagai bagian dari calon tenaga kerja untuk memasuki dunia kerja. Seperti apa memiliki kemampuan bidangnya masing-masing untuk memasuki dunia kerja. Itu diurai dan dibahas oleh Profesor Dr. Andi Muhammad Idam. Seperti apa strategi, seperti apa cara kita untuk meletakkan siapa-siapa yang harus bertanggung jawab di sana. Semua telah diurai dengan baik oleh Profesor Dr. Muhammad Andi Idam. Kemudian Profesor Yasser Abdul-Jawad, MSc PhD, sangat ilmiah juga telah menyampaikan kepada kita dalam pidatonya tadi bahwa betapa ilmu elektronika itu sangat penting perannya dalam dunia kesehatan, dengan segala penelitian yang telah dilakukan secara di mapping secara awal. Itu sudah mencapai beberapa rekomendasi yang diberikan bahwa ilmu elektronika itu sangat penting, artinya sangat penting adanya dalam pengembangan dunia kesehatan untuk memberikan kualitas kesehatan kepada masyarakat. Ini Prof. Yasser telah mengupas dan mengurai semua itu. Ini juga menunjukkan kualitas keilmuan yang dimiliki oleh beliau dan memberi ruang kepada peneliti lain dan ilmu lain untuk memberi sumbangsi kepada kaitannya dengan kualitas kesehatan masyarakat. Ini luar biasa. Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, guru besar sebetulnya itu adalah dambaan semua orang yang ada di perguruan tinggi atau yang memiliki pekerjaan sebagai dosen. Tentu semua kita ingin menjadi guru besar. Nah, beliau ini telah mencoba berproses sedemikian panjang, sedemikian luar biasa. Kalau Pak Idam ini di usia 55 tahun lalu meraih guru besarnya. Ya, saya dulu kalau beliau cerita memang pertama saya bersama beliau itu berkejar-kejaran terus. Ketika saya golongan 3B, beliau juga setelah saya melangkah ke 3C, dia sudah masuk juga 3B. Nah, ketika saya di 3C menuju 4D, beliau masuk juga 3C. Selalu berkejaran begitu. Nah, nanti saya tinggalkan dia ketika saya menjadi guru besar di tahun 2008 saya guru besar, artinya ya saya meninggalkan 14 tahun yang lalu. Ya, karena tidak doktor. Ya, Pak Andi Idam ini dulu pembantu dekan 3 saya. Ketika saya dekan teknik periode pertama, tapi pada periode kedua saya diberi amanah lagi menjadi dekan periode kedua. Seluruh pembantu dekan saya ganti. Saya ganti. Bukan berarti tidak bagus dalam bersinergi dengan saya. Sangat luar biasa. Ini membuat saya sukses karena mereka karena beliau-beliau ini ada waktu itu Pak Darmawan, kemudian Ibu Nahriana, kemudian Pak Andi Idam. Semua orang hebat mendampingi saya. Tapi karena saya merasa ini saatnya saya membentuk diri masa depan mereka, maka saya ganti supaya dia S3. Supaya S3. Kalau saya tidak lakukan, tidak profesor pada hari ini. Semua yang lain juga
Tapi pada waktu itu saya dibenci. Dibenci saya tiga orang ini, dibenci. Saya tahu saya dibenci. Saya datangilah dia satu-satu. Saya bilang, saya sampaikan tujuannya, tapi masih dibenci saya. Tapi saya bilang dalam satu saat nanti Anda akan tahu apa yang saya meletakkan dalam diri Bapak dan Ibu. Karena kalau dia masih temani saya 4 tahun periode kedua, itu buang-buang waktu. Karena orang yang bersama saya pasti nyaman. Karena saya bukan orang rakus, pasti saya beri, pasti nyaman dan selalu mau bersama saya. Tapi salah satu cara saya untuk kemudian memberi arti hidup bagi mereka, biarlah saya dibenci, tapi demi kebaikannya saya lakukan itu. Saya siap untuk dibenci. Kalau saya mau senang-senang, ngapain saya urusi masa depannya? Saya tetap periode kedua dia, lalu kemudian baik sama saya terus. Tapi saya mau, biarlah kau benci saya, tapi kamu akan tahu akibatnya apa yang saya lakukan demi untuk perjalanan hidup. Akhirnya semua sudah mau jadi profesor, jadi Prof. Haryana sudah dokter sudah 4 tahun yang lalu, Pak Darmawan sudah mempersiapkan guru besarnya juga. Itu semua karena saya lakukan seperti itu. Ya, kalau saya masih sama dia, wah bahagia dia. Semua honor sama dia, saya tidak ada. Iya, saya punya wakil dekan dulu begitu. Semua dia yang buka sidang ujian, dia dapat honor. Saya tidak dapat apa-apa. Nah, demi kebahagiaannya. Nah, maka dari itu dibencilah saya ketika saya ganti dia. Padahal tujuannya itu adalah supaya S3. Dengan S3 itu supaya dapat guru besar. Inilah hasilnya dari apa yang saya lakukan kepada sahabat dan saudara-saudara saya. Kira-kira begitu. Nah, perguruan profesor hari ini itu kiranya bisa memberikan inspirasi kepada teman-teman yang lain yang belum profesor. Jadi saya selalu setiap secara berkala itu saya mengumpulkan para dokter yang sudah lebih dari 3 tahun dokternya, untuk kemudian saya berikan tips-tips untuk bisa segera guru besar. Bahkan dalam program itu saya buat program percepatan profesor di UNM, Pak. Jadi sejak 4 tahun yang lalu, ya 4 tahun yang lalu atau 5 tahun yang lalu, itu ada program percepatan guru besar. Saya beri pendanaan sampai 1 miliar kalau yang bersangkutan profesor bisa memberi anggota 4 orang, jadi kira-kira 250 per orang untuk kemudian menjadi profesor. Dengan tagihannya itu adalah jurnal berputasi terindeks Scopus untuk menjadi syarat pengusulan guru besar. Sampai hari ini masih berjalan penelitian percepatan guru besar yang didanai oleh PMBP dengan jumlah yang relatif ya lumayan besar. Yang saya katakan kepada anggota yang dokter itu tadi anggotanya, jangan kamu cari koinnya. Ya, poinnya aja yang kamu kejar. Poinnya itu adalah jurnal. Tapi tanggung jawabnya profesor yang menjadi ketua adalah mampu mengantarkan anggota yang tadi itu mendapatkan jurnal untuk kemudian bisa menjadi profesor. Itu cara kita untuk mempercepat profesor. Meskipun demikian masih relatif lambat dibanding dengan perguruan tinggi lain. Hari ini UNM sudah sampai dengan target yang saya inginkan, bahwa setidaknya pernah mencapai 100 guru besar yang aktif. Nah, tentu kan 100 ini tidak mudah karena begitu bertambah, yang lain lagi pensiun, bertambah yang lain lagi meninggal. Ini juga meninggal ini terlalu muda juga rasanya, jadi akhirnya dan yang banyak meninggal ini profesor. Nah, akhirnya jumlah itu selalu berkurang itu. Kalau bisa ditahan-tahan itu yang meninggal profesor ya. Ya, supaya banyak jumlahnya. Tapi hari ini saya bahagia karena jumlah sudah mencapai 100 yang aktif.
Ya, yang aktif dalam arti bahwa yang belum pensiun ya itu sudah mencapai 100. Dan sekarang ini guru besar ini yang diusulkan sekarang itu ada sekitar 32 orang yang sedang kita menunggu. Ya, tentu dukungan dan bantuan Propeko juga perlu ini dipertajam ini sehingga bisa yang sendiri sulit 32 itu kalau bisa dapat ya lumayan kita bisa dapat tahun ini bisa 130 orang. Ini luar biasa. Ya, kita selalu berharap penambahan guru besar. Dan saya selalu mendorong kepada teman-teman yang belum profesor. Ini banyak sekali dokter ini yang sudah berkarat tapi tidak bisa cepat untuk profesor. Banyak sekali. Ya ada. Iya. Banyak sekali ya, termasuk ini belum diusulnya ya. Ini Pak Dokteran ini. Ya, Iskandar terus ini Musair. Dokter Musair. Banyak sekali. Tolong ini semua ini ya. Untuk kemudian bisa secepat mungkin bisa meraih cita-cita karena seluruh dosen itu cita-citanya adalah menjadi guru besar. Nah, kalau sudah dokter itu sudah punya SIM. Nah, tinggal bagaimana mengolah diri, melakukan seluruh aktivitas-aktivitas keilmiaan, penelitian, kemudian menjadikan bagi kegiatan itu sehingga bisa berakumulasi untuk mengusulkan menjadi guru besar. Ya, Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, tentu pengukuhan ini ya memberi makna juga kepada kita semua bahwa bagi Universitas Negeri Makassar tentu semakin memberikan kinerja yang lebih maksimal. Harapannya tentunya Pak Profesor Dr. Andi Muhammad Idam dan Profesor Yasser itu kiranya tidak berhenti melakukan sebuah pengkajian dan karya-karya terbaik untuk kemudian bisa memberikan solusi bagi persoalan-persoalan yang ada. Tentu harapan kita semua, kedua profesor yang baru ini masih energik saya kira, ya masih bisa banyak melakukan hal, terutama Pak Yasser. Pak Yasser ini masih relatif muda, 49 tahun, tapi masih saya dulu 41 tahun saya profesor. 41 tahun masih anak-anak dulu saya profesor. Ya, tentu yang lain juga ada yang lebih cepat. Propeko 39 ya, Propeko. Ada yang 39. Saya masih relatif waktu zamannya saya. Kan duluan saya dari Pak Jasirudin duluan jauh saya ini. Duluan dari Propeko duluan saya semua itu. Kalau yang realitas ini hanya Prophanus yang duluan dari saya. Selain Sabtu di belakang semua itu. Ya, di belakang semua. Saya duluan. Tapi waktu itu, ketika mereka ini yang profesornya sudah tua, ini kalau di masyarakat kelihatan bahwa dia lebih senior profesornya, para saya lebih senior. Lebih senior saya. Tidak ada yang lebih dari saya kecuali Hamsi. Prof. Hamsi. Iya. Yang di depan juga tidak lebih duluan dari saya, kan? Prof. Asis tidak lebih duluan dari saya. Prof. Muhammad tidak juga. Kalau Prof. Ferry mana duluan kita, Prof? Duluan saya, Gimana? Prof. Nurdin di belakang, Prof. di belakang semua ini. Ini saya senior Pak Profesornya. Ya. Senior saya dan Profesornya Pak. Jadi wajarlah kalau saya jadi rektor, mungkin. Ya, ada senior. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini kita buat suasana santai, semangat bagi kita semua, ya bahwa UMM telah berhasil sampai pada titik yang memang saya targetkan, dan insya Allah akan menempuh target yang luar biasa ketika yang diusulkan untuk 22 orang bisa berproses cepat dan bisa kita dapatkan tahun ini. Ya, Bapak dan Ibu yang sama saya hormati, saya kira itulah mungkin yang bisa saya sampaikan kepada kita semua.
sebagai bagian dari rasa syukur dan penyemangat kepada profesor baru yang baru kita lakukan. Terima kasih kepada kehadiran Bapak dan Ibu semua dalam memberikan doa restu, kemudian bersama dalam kebahagiaan kepada sanak keluarga, kerabat, teman SD, teman SMP, teman SMA dan teman S1. Ya, ternyata rektor Institut Teknologi Habibie ini satu angkatan dengan Prof. Pandidan ya. Baru saya tahu itu, Prof. Ya, ini semua ini bagian dari penyemangat kita semua hadir secara bersama-sama, keluarga besar, bahkan Pak Yasser ini keluarganya dari kepala rumah sakit di Jakarta hadir bersama kita pada hari ini. Terima kasih atas kehadirannya semuanya, keluarga besar dan seluruh yang mahasiswa juga. Ya, mahasiswa, Anda harus bangga sebagai mahasiswa karena salah satu dosen Anda hari ini telah dikukuhkan menjadi guru besar dan hebat-hebat lagi semuanya. Ya, terima kasih. Ya, semoga kualitas pembelajaran yang akan diberikan oleh kedua guru besar ini di jurusan elektronika dan jurusan teknik mesin Fakultas Teknik Makassar itu akan lebih memberikan sebuah kualitas seperti yang kita harapkan dalam membawa Universitas Makassar ini menjadi lebih baik ke depan. Dari saya cukupkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagu syukur. Pembacaan doa oleh Bapak Dr. Fathul Ulum LCMA dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Rektor serta hadirin sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung acara pengukuhan pada siang hari ini, mari sejenak kita menundukkan kepala kita khusyukkan hati dan pikiran kita untuk berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah yang maha terpuji, segala puji untuk-Mu pemelihara alam semesta. Segala puji untuk-Mu atas karunia dan nikmat yang Engkau limpahkan kepada kami. Segala puji untuk-Mu atas iman, ilmu serta hidayah yang Engkau curahkan kepada kami. Jadikanlah kami semua hamba-hamba-Mu yang bertakwa dan pandai bersyukur. Ya Allah ya Malikal Mulk, berkat ridha-Mu lah pada hari ini dilaksanakan acara pengukuhan guru besar. Semoga beliau-beliau yang dikukuhkan dengan meraih prestasi akademik tertinggi menjadi profesor dapat mengemban amanah gelar mulia ini dengan sebaik-baiknya, menjadi keberkahan untuk pribadi dan keluarga, keberkahan bagi Universitas Negeri Makassar, bagi dunia pendidikan, serta keberkahan bagi bangsa dan negara. Ya Allah ya Alim ya Hakim, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang berguna, yang berbuah amal soleh, yang mampu mendekatkan kami kepadamu, yang semakin menambah iman dan takwa kami, yang dapat menjadi pelita bagi kami menuju kesuksesan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Ya Allah yang maha pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, serta orang-orang yang telah menanamkan kebaikan kepada kami. Terimalah amal soleh mereka dan jadikanlah kebaikan mereka bernilai ibadah di sisi-Mu. Ya Allah yang mengabulkan doa, kabulkanlah doa kami. Mudahkanlah urusan-urusan kami. Berkahilah usia dan hidup kami. Dan jadikanlah Universitas Negeri Makassar selalu jaya dalam tantangan dan menjadi keberkahan bagi negeri ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang terbuka luar biasa Universitas Negeri Makassar ditutup oleh Rektor Universitas Negeri Makassar. Sebelum kita menutup sidang Universitas Negeri Makassar dalam pengukuhan ini, saya ingin menyampaikan rasa hormat dan rasa bangga kepada kita semua yang telah hadir mengikuti sidang ini dengan sangat luar biasa. Ada yang belum saya sapa, ada senior saya Profesor Sofian Salam, PhD, mantan Wakil Rektor 1. Jadi para mantan Wakil Rektor ini ada semua di tempat ini. Ya, ada Prof. Heri Tahir, mantan Wakil Rektor, ada Prof. Eko Adi Sujono, dan ada Pak Anudinoni, Profesor Inuni, ada semua membersamai kita semua. Ini penanda bahwa ya UNM ini semakin kompak dan semakin membaik karena seluruh kita hadir untuk memberikan doa restu atas segala event atau kegiatan yang kita lakukan secara bersama. Terima kasih atasnya semuanya, dan izinkan saya dengan ucapan syukur alhamdulillahirrabbilalamin, rapat terbuka Universitas Negeri Makassar dalam rangka pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idam ST MT IPM dan Profesor Yasir Abdul Jawad MSc PhD saya nyatakan ditutup dengan resmi. Pemberian ucapan selamat kepada profesor yang dikukuhkan beserta keluarga, kepada Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idan ST MT IPM dan Profesor Yasir Abdul Jawad MSc PhD dan keluarga. Disilakan mengambil tempat yang telah ditentukan. Pemberian ucapan selamat dimulai dari Rektor Universitas Negeri Makassar diikuti peserta prosesi.
Rektor Universitas Negeri Makassar, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Hussein Syah MPP Ibu Asiame, diikuti peserta prosesi meninggalkan tempat upacara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin yang kami muliakan, pengukuhan Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idan, STMT IPM, Guru Besar dalam bidang ilmu pendidikan teknik, dan Profesor Yasser Abdul Jawad, MSc PhD, sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu teknologi teknik elektronika Universitas Negeri Makassar selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Forum SPI PTN Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idan, STMT IPM, dan bidang ilmu pendidikan teknik Universitas Negeri Makassar. Harapannya semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah, saya Iwayan Krisna Eka Putra, selaku Ketua Satuan Pengawasan Internal Universitas Pendidikan Indonesia, mewakili seluruh tim SPI di Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar, sahabat sekaligus Ketua Forum SPI PTN Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idan, STMT IPM, dalam bidang ilmu pendidikan teknik di Universitas Negeri Makassar. Harapannya semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Om sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Yuniwati, SMSI AKCE, Ketua SPI Universitas Andalas, dan Wakil Ketua Forum SPI PTN Indonesia, beserta anggota SPI Universitas Andalas, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Ketua Forum SPI PTN Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idan, STMT IPM, dalam bidang ilmu pendidikan teknik Universitas Negeri Makassar. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan sukses selalu dalam mengemban tugas sebagai Ketua Forum SPI PTN Indonesia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat selalu untuk kita semua. Saya Fenche Kuritaru, Wakil Ketua Forum SPI PTN Indonesia, mengucapkan selamat dan sukses atas pengukuhan Guru Besar Ketua Forum SPI PTN Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Andi Muhammad Idam, STMP IPM, dalam bidang ilmu pendidikan teknik Universitas Negeri Makassar. Harapannya semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan, kekuatan, dan sukses selalu. Sekian dan terima kasih. Agora terus keman.
Jalan-jalan Thank you.